Podcast ini membahas kesehatan sehari-hari dengan cara ringan, mudah dipahami, dan tetap berbasis ilmiah agar kita bisa lebih bijak dalam menjaga kesehatan dan gaya hidup. Sebelumnya kenalin, aku Nazer, dan hari ini aku nggak sendirian, aku ada teman. Boleh kenalan dulu Kak? Boleh. Halo semuanya, aku Amanda. Di sini aku bakal jadi tim yang sering bingung nih sama tren makanan yang sehat lagi viral nih Kak. Nah ini cocok banget sih Kak, karena hari ini tuh kita bahas topik tentang rebusan versus healthy food. Sehat beneran atau cuma hype sih? Jujur ya Kak, akhir-akhir ini aku sering banget nih lihat di sosmed. Katanya kalau mau sehat atau diet, itu tuh makan rebusan aja, kayak sayur rebus, telur rebus. Intinya tentang rebus-rebusan gitu Kak. Emang iya sih, tren itu tuh lagi rame banget. Tapi ada yang kamu perlu paham ya Kak, kalau makanan sehat itu nggak cuma dilihat dari cara masaknya aja, tapi juga dari keseimbangan gizinya. That's simple ya Kak? Bukan ya Bukan Kak? dong, bukan Maksudnya dong. itu simple, kayak nggak sesimpel itu yang kayak direbus itu sama dengan sehat gitu ya Kak maksudnya ya. Betul, tapi emang bener sih. Karena kalau metode rebus atau kukus itu kan termasuk yang lebih sehat. Karena yang pertama, dia tuh minim minyak. Terus yang kedua, lemaknya lebih rendah. Dan nutrisinya tuh pasti lebih terjaga, Kak. Berarti tetap lebih baik dibanding gorengan ya Kak? Ya iya sih kalau itu. Karena kan gorengan makannya tinggi lemak ya. Tapi kamu harus ingat, itu tuh baru dari cara masaknya aja, belum dari isi gizinya. Nah ini Kak yang sering bikin bingung. Sebenarnya healthy food itu yang kayak gimana sih Kak? Nah, healthy food tuh cirinya ada 3. Yang pertama, gizinya tuh seimbang. Yang kedua, bersih dan aman. Dan porsinya itu sesuai kebutuhan. Karena tubuh kita tuh kan tetap butuh karbohidrat buat energi. Terus juga butuh protein buat pertumbuhan. Dan butuh vitamin dan mineral untuk menjaga fungsi tubuh. Berarti kalau misalnya kita cuma makan sayur rebus gitu ya Kak, itu tuh belum tentu sehat gitu Kak? Ya iya dong, dan malah bisa bikin kita kekurangan nutrisi kalau itu tuh nggak seimbang. Nah, ada nih Kak, salah satu tren di media sosial yang aku lihat, itu tuh tren diet ekstrim. Itu gimana Kak? Nah itu yang kamu harus hati-hati ya, karena nggak semua yang viral itu tuh cocok buat tubuh kita. Dan kadang tuh kayak orang itu kan cuma pengen ikut-ikutan aja itu tanpa tahu kebutuhan hidupnya dan kebutuhan di tubuhnya sendiri gitu. Jadi sebenarnya itu kita boleh ikut tren ya Kak, tapi kita harus selektif gitu Kak. Exactly, jadi harus disaring dulu. Pakai apa? Ya pakai pengetahuan kita lah. Jadi ya, setelah aku lihat-lihat dari pembahasan kita tadi, ternyata kalau kunci pola makan sehat itu sebenarnya ada di apa sih? Ada di pemahaman sama kesadaran kita nggak sih Kak? Iya sih, kalau kita ngerti gitu ya Kak, jadi kita tuh nggak gampang ke bawah tren. Nah, dari obrolan ini aku tuh jadi paham, ternyata rebusan itu emang lebih sehat daripada gorengan. Tapi harus seimbang gizinya, dan nggak semua yang viral itu benar-benar sehat Kak. Nah itu dia, jadi harapannya nih ya, di podcast episode kali ini tuh teman-teman semuanya tuh bisa lebih bijak gitu loh Kak, dalam memilih makanan. Jadi nggak cuma ikut tren sini ikut tren situ gitu. Semoga podcast ini itu bermanfaat buat kalian semua yang udah nonton podcast kita hari ini ya Kak. Thank you ya yang udah dengerin Healthy Talk Gen Z. See you di episode berikutnya. Tetap sehat dan bijak dalam memilih makanan. Podcast promosi kesehatan. Be healthy, be happy. See you guys. Halo teman-teman, selamat datang di podcast edukasi kesehatan remaja. Di era Gen Z yang serba cepat, termaksud dalam memilih makanan, kita nih sering lupa memikirkan apa makanan yang kita konsumsi itu benar-benar sehat. Nah, hari ini kita akan membahas junk food dan dampaknya bagi kesehatan remaja. Sebelumnya, perkenalkan, aku Amanda. Di sini aku akan berbagi informasi seputar kebiasaan makan remaja yang sering dianggap sepele. Nah, di sini aku nggak sendirian nih. Aku ditemenin sama. Halo semuanya, kenalin aku Nazer. Aku di sini mewakili POV-nya remaja ya. Jujur tuh kan ya Kak, aku tuh suka banget kayak makan junk food. Soalnya kan ya enak, terus praktis. Dan ya cocok lah sama gaya hidup kita yang sekarang ini Kak. Nah, itu dia, kamu ini mewakili banyak remaja saat ini. Justru karena itu penting banget kita bahas kebiasaan ini supaya kita tuh lebih sadar sama dampaknya. Dari situ kita mulai dulu ya. Sebenarnya junk food itu apa sih? Apa tuh Kak? Boleh nggak? Boleh dong. Junk food itu makanan yang tinggi kalori, lemak, gula dan garam, tetapi rendah nutrisi seperti vitamin dan mineral yang dibutuhkan sama tubuh kita nih Kak.
Berarti itu tuh kayak burger, terus ayam goreng, terus kentang goreng, sama minuman soda-soda kayak gitu tuh termasuk junk food nggak sih Kak sebenarnya? Iya, bener banget. Nah, aku tuh baca ya Kak di salah satu jurnal itu disebutin bahwa junk food itu dapat meningkatkan risiko penyakit seperti obesitas, diabetes, hipertensi, dan gangguan lemak darah. Tapi ya Kak, aku tuh heran, kenapa sih kita tuh sebagai remaja tuh kayak susah banget gitu buat lepas dari junk food? Nah, itu tuh ada banyak faktornya Kak. Mulai dari rasanya yang enak, harganya yang terjangkau, tempatnya nyaman untuk nongkrong, dan juga pengaruh sama temen-temen nih Kak. Jujur emang iya sih, soalnya kalau aku nongkrong itu tuh rasanya kayak kurang gitu nggak sih kalau nggak pesen yang junk food gitu. Ya bener banget, junk food itu udah jadi bagian gaya hidup remaja yang modern nih Kak. Jadi bukan cuma soal makanan, tapi udah jadi kayak kebiasaan sosial gitu Kak. Berarti udah jadi kayak habit gitu ya Kak ya? Iya bener banget. Nah sekarang kita tuh bahas ke dampaknya ya Kak. Ini penting banget. Yang pertama ada obesitas atau kegemukan karena kandungan kalori yang tinggi tetapi rendah serat Kak. Yang kedua ada penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan gangguan jantung. Nah ketiga nih Kak, ini sering banget gak disadarin, yaitu anemia Kak. Hah, kok anemia sih Kak? Anemia itu kan kurang darah, kok bisa dari junk food sih? Nah bener banget, karena junk food itu sering banget menggantikan makanan sehat seperti sayur dan buah. Jadi tubuh tuh kekurangan zat besi. Nah di jurnal yang aku baca juga itu disebutin kalau misalnya junk food kita konsumsi berlebihan gitu ya Kak, itu dapat meningkatkan resiko anemia pada remaja Kak. Waduh, bahaya juga ya. Kalau kebiasaan ini terus dilakukan ya Kak, dampaknya tuh bisa apa sampai kita dewasa sih? Iya bisa, bahkan bisa memicu penyakit serius seperti jantung, stroke, hingga kanker jika dikonsumsi berlebihan dalam jangka panjang Kak. Dampaknya gak main-main sih Kak. Ya, jadi Gen Z itu bukan berarti kita tuh harus ikut semua tren gitu Kak. Termasuk dalam makanan, kita harus lebih peduli sama diri kita sendiri Kak. Berarti intinya kacamata nih. Bukan Ah, dong. bukan ya, bukan. Nah, kuncinya itu keseimbangan Kak, bukan kacamata. Oh, bukan kuncinya. kacamata. Bukan Iya, aku dong. salah berarti ya. Salah, iya. Oh, berarti dari obrolan ini ya Kak ya, aku tuh jadi sadar kalau kebiasaan kecil kayak makan junk food itu tuh ternyata bisa dampaknya besar banget buat tubuh kita ya Kak ya. Iya, karena kesehatan itu investasi jangka panjang. Jangan sampai gaya hidup kita yang sekarang itu jadi masalah di masa depan Kak. Yuk, mulai jadi remaja yang lebih peduli tentang kesehatan. Nah, sebelum ditutup, aku nih punya tagline nih Kak. Boleh. Nah, setelah aku bilang junk food boleh, tapi jangan lupa nanti Kakak bisa bareng ya sama aku. Junk food sesekali, hidup sehat setiap hari. Bisa ya Kak? Bisa. Junk food boleh, tapi jangan lupa Junk food sesekali, hidup sehat setiap hari. Oke, terima kasih ya Kak buat Kak Nazir yang udah nemenin aku nih di podcast hari ini dan mewakili teman-teman Gen Z. Terima kasih juga yang udah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di podcast edukasi berikutnya. Podcast promosi kesehatan. Be happy, be happy.